Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di awal minggu terakhir bulan Agustus 2026. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-21. Warna liturgi pada hari ini adalah merah, dan hari ini Gereja Katolik Roma merayakan pesta wajib Santo Bartolomeus Rasul. Kuntum pada hari ini mengambil tema hidup tanpa kepalsuan. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 21 ayat 9b sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 145 ayat 10 sampai dengan 13b dan ayat 17 sampai dengan 18. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 49b, dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam kitab Kejadian 28 ayat 12 untuk ayat 51. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021, dan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada hari ini. Saat perayaan pesta wajib Santo Bartolomeus Rasul yang diperingati setiap tanggal 24 Agustus, bacaan Injil yang dibacakan oleh Gereja Katolik Roma selalu mengambil kisah perjumpaan Yesus Kristus dengan Natanael dalam Injil Yohanes 1 ayat 45 sampai dengan 51. Dalam bacaan Injil tersebut, yang hanya ada pada Injil Yohanes, berkisah tentang Natanael yang mendapat rahmat dan karunia boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 47b,
lalu pada akhirnya dapat melihat kebesaran dan keajaiban Allah Tritunggal Maha Kudus, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 51. Sebagai catatan, yang pertama, Yohanes merupakan satu-satunya penulis Injil yang menyebutkan tentang tokoh bernama Nathanael, tetapi tidak pernah menyebut nama Bartolomeus. Yang kedua, Matius, Markus, dan Lukas, serta dalam Kisah Para Rasul, selalu memasukkan nama Bartolomeus dalam daftar 12 rasul, tetapi tidak pernah menyebut nama Nathanael. Yang ketiga, dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, nama Bartolomeus selalu diletakkan berdampingan dengan Filipus. Sementara dalam Injil Yohanes, Filipus adalah orang yang memanggil dan membawa Nathanael kepada Yesus Kristus. Sehingga dalam tradisi dan ajaran Gereja Katolik Roma, Santo Bartolomeus serta Nathanael diyakini secara luas sebagai orang yang sama. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum berjumpa dengan Yesus Kristus, Nathanael sempat meremehkannya mengingat Yesus Kristus berasal dari kota miskin Nazaret dan hanya anak seorang tukang kayu. Selain itu, dalam pemikiran orang Yahudi, Mesias akan datang dari Yudea tanah Daud dan bukan dari Galilea yang didominasi kaum kafir. Tanggapan Nathanael terhadap ajakan Filipus untuk bertemu Yesus Kristus bukan ungkapan sinis atau ketidakpercayaan, melainkan sebagai bentuk pernyataan dari apa yang diketahui dan diyakini kalangan Yahudi saat itu, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 46. Ada kualitas dalam diri Nathanael yang dilihat oleh Yesus Kristus, yaitu ia tidak pernah berpura-pura alias tanpa tipu daya, kebohongan, bermuka dua, dan dibuat-buat sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 47b dan c. Sahabat Kuntum yang terkasih, pada akhirnya Nathanael menjadi contoh bagaimana beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana orang yang tanpa kepalsuan dengan segera akan percaya kepadanya sebab hatinya tulus dan murni. Hidup tanpa kepalsuan akan mempermudah pula dalam mengikuti tuntunan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara yang membuat hidup ini rumit adalah pikiran dan hati yang berbelit-belit. Janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Nathanael, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 51, juga ditujukan pula kepada kita, terutama bagi kita yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman-firman-Nya. Kita akan melihat sesuatu yang lebih besar dalam hidup dan kehidupan kita, serta merasakan kuasa ilahi yang bekerja dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita menjaga hati dan pikiran kita senantiasa agar tetap hidup dalam ketulusan, tanpa kepalsuan dalam beriman, sehingga kita mudah dibentuk oleh dan semakin mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat hari Senin, selamat memulai minggu baru dalam minggu terakhir bulan Agustus tahun 2026. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati dan melindungi kita di sepanjang minggu ini. Selamat pagi dan salve.